Halo, ya, what's up everyone? Apa kabar? Hari ini saya mau membagikan lagi sebuah value, dan ini adalah pertanyaan dari banyak orang, banyak teman-teman saya, banyak freelancer. Saya melihat di grup-grup lain itu kesulitan dalam mencari klien. Klien itu susah dicari dan kadang kalau udah dapet pun malah bikin bete, rese, ngeselin, banyak aja maunya. Nah, menurut saya mungkin itu salah satu kelemahan kalau kita mencari klien dengan metode spamming, dengan membagikan promosi sebanyak-banyaknya ke semua grup, semua channel yang bisa kita bagikan. Dengan harapan ada klien yang nyantol dan pakai jasa kita. Kalau kita pakai cara begitu pun, kita harus menjual jasa kita dengan murah karena bersaing dengan kompetitor lain. Udah murah, kliennya ngeselin. Kan nggak enak banget ya. Nah, makanya saya membuat sebuah framework untuk membantu teman-teman sekalian, membantu kamu untuk belajar mendapatkan klien idaman. Saya beri judul Catch Your Dream Clients. Framework singkat ini akan membahas 7 teknik rahasia, walaupun sudah umum, cuman banyak yang nggak mau melakukannya karena mungkin bisa dibilang ribet. Padahal, ribet di awal ini, yang sedikit ribet ini, akan membantu kamu untuk dapetin klien yang enak diajak kerjasama dan berani bayar lebih mahal. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita coba langsung akses di workbook-nya. Oh ya, karena ini workbook, jadi kalian bisa menyimpan data yang udah kalian input di workbook ini. Sebagai contoh, nanti saya coba contohkan lagi ya lebih lanjut. Kita coba bahas pertama. Ini saya buat sketsa sederhana. Bagaimana kita menarik perhatian dari klien idaman kita. Pertama, Anda harus tahu siapa diri Anda. Kemudian Anda harus juga mengetahui apa yang bisa Anda lakukan dan kenapa Anda melakukan hal tersebut. Itu Anda dulu, kamu dulu. Sebagai freelancer, kamu bisa apa? Dan kenapa kamu melakukan pekerjaan itu? Oke. Kedua, klien idaman kamu. Siapa mereka? Kamu harus mengetahui siapa mereka secara tepat. Jadi jangan kita beranggapan bahwa klien idaman kita adalah semua orang. Itu dalam prinsip jual beli pun itu nggak bisa berlaku, malah kita nggak dapat banyak orang, malah dapat klien yang salah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana kalian bisa membantu mereka. Apa sih yang bisa saya tawarkan? Apa yang bisa saya bantu agar klien itu mendapatkan hasil yang mereka mau? Dream klien kita, klien idaman. Langkah terakhir adalah di mana mereka berkumpul. Mereka tersebar di mana aja dan Anda atau kamu akan berusaha untuk masuk ke komunitas mereka dan menawarkan jasa di situ. Oke teman-teman, kita masuk tahap pertama adalah siapa saya sebenarnya, saya ini siapa sih? Saya akan coba pandu Anda dengan contoh juga. Saya akan coba menjawab pertanyaan dia dari workbook ini dan nanti akan saya save dan ini akan saya gunakan untuk setiap kali saya memperkenalkan diri ke klien. Setiap saya ingin mencari klien atau project, saya akan menggunakan format dari framework yang sama. Saya Ervandra Halim. Kerjaan saya adalah saya seorang software engineer. Saya sudah bekerja selama 10 tahun dalam bidang web development. Oke, misalnya seperti itu. Hal menarik tentang saya sangat perfeksionis dan mengerjakan dengan detail. Saya membantu klien saya mendapatkan hasil yang mereka inginkan dengan lebih cepat. Banyak klien saya mengatakan puas dengan pekerjaan atau result yang saya berikan. Ini hal
simple aja, ini seperti saya ini. Kalian bisa tambahkan hal-hal menarik tentang diri kalian. Misalnya kalian menyukai otomotif, kalian menyukai motorsport, kalian mungkin menyukai karakter 3D, atau kalian menyukai salah satu kartun. Itu akan membantu membangun relasi dengan klien. Kalian akan mencari klien yang sesuai minatnya dengan kalian juga. Karena dengan begitu kalian akan bisa men-charge lebih mahal dan klien akan percaya dengan lebih mudah bagi Anda. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa membuat website yang cepat dan bagus. Mengapa? Saya menyukai development dan desain dari saya kecil. Bagaimana saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini? Saya membantu klien dengan profesional. Misal ya, ini saya akan membuat permisalan, membuat proposal kerja dan estimasi sehingga seluruh proyek terdokumentasi dan terukur. Seperti itu. Ini bisa kita tambahin lagi, lebih banyak lagi. Cuman ini saya mau mempersingkat waktu juga. Oke, kita masuk ke tahap nomor 3 adalah siapa klien idaman saya, klien impian saya. Klien yang saya sukai adalah mereka adalah pemilik perusahaan, level owner, manager, atau direktur. Nah, seperti ini. Ini klien-klien yang selalu saya inginkan. Mereka udah di level manager, jadi mereka bisa mengambil keputusan. Kemudian pekerjaan klien saya ya ini yang di atas tadi ya, kita coba pindahin ke bawah. Kerjaan mereka seperti itu. Profil klien saya. Profilnya mereka pendidikan tinggi, misalnya sarjana, kemudian perekonomian mereka baik, kalangan berada, gaya bahasa mereka lebih elit, misalnya dengan bahasa Inggris dan Indonesia misalnya ya. Misalnya seperti itu. Itu profil. Kita bisa tambahin lagi. Sifat klien saya sabar. Klien yang saya mau nih. Klien yang saya sabar, pintar, kemudian mengerti teknologi, nggak gaptek. Jadi saya bisa menjelaskan bahasa teknologi dengan lebih nyambung ke mereka. Kemudian mereka juga paham tentang penjualan, paham tentang website. Misalnya seperti itu aja. Kesukaan klien saya. Klien saya itu misalnya punya ketertarikan yang sama, kita menyukai menggunakan Facebook sebagai alat komunikasi. Formalitas menggunakan email. Tuh, misalnya kesukaan klien saya. Oke, saya tambahkan lagi. Klien saya suka minum kopi. Klien saya suka naik mobil merek BMW. Misalnya seperti itu. Jadi saya mengetahui ketertarikan klien saya. Klien saya suka otomotif. Seperti itu. Apa? Klien yang Anda sukai itu harus memiliki ciri-ciri yang emang cocok dengan Anda. Kemudian di paling terakhir, Anda bisa menambahkan juga beberapa hal antara saya dan klien saya yang sama, ketertarikan yang sama. Kami sama-sama suka otomotif. Kami sama-sama suka nongkrong di kafe.
kopi misalnya. Kalau minum kopi gak pakai gula, hitam polos. Seperti itu. Tahu klien saya suka hal yang premium. Klien saya tidak suka bajakan. Misalnya seperti itu. Jangan klien ini, tapi kami suka hal yang premium. Kami tidak suka bajakan. Seperti ini. Ini hal-hal yang bisa kalian gunakan untuk saat nanti pitching ke klien Anda ataupun mencari klien Anda melalui promosi. Kemudian bagaimana saya bisa membantu klien tersebut? Saya bisa membantu meningkatkan penjualan produk klien saya dengan membuatkan website yang modern. Project serupa yang pernah saya buat, saya akan tampilkan misalnya portfolio saya website something, website company X, kemudian brosur company Y, seperti ini. Nanti saya bisa tampilkan di portfolio ataupun case study. Kelebihan saya dalam bidang yang saya kuasai ini untuk membantu mereka adalah saya orangnya inisiatif. Jadi tidak perlu diminta, saya akan menawarkan solusi bagi permasalahan klien saya, terutama saat membuat website atau project tersebut. Kemudian kelebihan saya lagi, saya teliti, jadi akan membuat project planner, membuat quotation atau proposal dengan detail, membuat estimasi pengerjaan, kemudian saya akan selalu membuat follow up dan report hasil kerja. Seperti itu. Saya profesional karena saya membuat project planner, estimasi pengerjaan, membuat follow up, report hasil kerja, membuat proposal. Kemudian saya juga cukup profesional dengan mengirimkan invoice setiap penagihan. Jadi klien juga akan merasa, oh, freelancernya profesional, saya akan membayar dengan lebih profesional. Di sini saya mempunyai klien yang profilnya cukup high profile, di mana mereka adalah pemilik perusahaan, mereka adalah level owner, manager, ataupun direktur, sehingga saya tahu bahwa mereka akan mampu membayar saya dengan harga tinggi dan mereka juga punya sistem pembayaran yang lebih jelas. Jadi nggak akan telat kalau kita menagih dengan serius, dengan profesional. Kemudian, oke, lanjut. Kita bisa keuntungan yang diterima oleh klien itu kalau saya mengerjakan project mereka. Mereka akan dapat, misalnya saya akan ngasih fitur website yang menghasilkan pembeli lebih banyak dari website lama misalnya. Karena apa? Karena fitur, misalnya desain, karena sistem, karena speed, DLL, dan lain-lain. Oke. Kemudian apa yang saya bisa berikan keuntungan bagi mereka lagi? Saya menawarkan jasa maintenance gratis selama 6 bulan. Saya akan berikan diskon jika ada project baru dari klien ini. Kemudian saya bisa memberikan apa lagi bonus-bonusnya? Saya akan lakukan update minor secara gratis. Saya bisa bantu troubleshoot kalau ada isu. Saya akan kasih free backup and restore websitenya. Seperti itu. Saya kasih template premium yang saya buat sendiri khusus untuk klien tersebut. Banyak apa aja yang saya bisa berikan kepada mereka, keuntungan kalau mereka kerja sama saya.
Kalau kerugian, selanjutnya Anda bisa memberikan beberapa kerugian kalau mereka nggak memilih Anda. Mereka bisa saja tidak, mereka membuang waktu untuk mencari orang yang tepat untuk mengerjakan proyek tersebut. Oke, selain ini kan saya memberikan fitur-fitur update minor bla bla bla. Sebenarnya ya, kalau saya mau di sini saya bisa hapus yang seperti ini. Saya akan memberikan mereka benefit seperti ini. Lebih jelasnya saya akan memberikan mereka benefit yang seperti ini ya. Saya bisa menghemat waktu klien ini karena saya berpengalaman dan pernah mengerjakan proyek serupa. Kemudian saya bisa menghemat biaya tak terduga di masa depan karena saya sudah mencegah masalah yang sering terjadi ke klien-klien saya sebelumnya. Seperti ini. Jadi saya ingin memberikan benefit bahwa mereka bisa menghemat waktu kalau mereka hire saya. Mereka bisa menghemat biaya kalau mereka meng-hire saya. Dan lain-lain. Anda sebutkan benefit-benefit lain yang menguntungkan buat klien yang mereka dapatkan. Bukan hanya fitur ya. Fitur belakangan. Tapi kalian bisa di awal-awal ini, kalau kalian buat profil ataupun buat proposal, menawarkan jasa, berikan benefit buat mereka. Berikan benefit buat klien Anda. Kemudian, kenapa sih harus memilih saya? Itu benefit-benefit yang ada di atas tadi yang membedakan kamu dengan freelancer lainnya. Kamu sudah, saya berpengalaman dalam bidang ini. Misalnya, saya bilang, klien saya suka otomotif dan ingin membuat website dealer atau website sales dari otomotif. Saya udah berpengalaman, saya punya portfolio beberapa di bidang otomotif juga. Saya udah membantu dealer-dealer A, B, C, D. Nah, di sini saya akan bilang saya udah berpengalaman di bidang ini. Contohnya ada di portfolio atau case study saya. Seperti itu. Dan apalagi? Poin nomor 2, poin nomor 3 ditambahkan. Seperti itu. Kemudian, langkah terakhir adalah setelah Anda mengetahui profil dari klien Anda dengan jelas siapa mereka dan bagaimana Anda bisa membantu mereka, kita harus mengetahui di mana menemukan mereka. Nah, ini saya ingin menjelaskan lebih detail secara lisan. Kita udah tahu siapa klien yang kita sukai. Klien idaman, klien ideal, klien impian. Klien ini punya profil yang mirip dengan kita juga sebagai freelancer. Misalnya, sebagai contoh, saya suka otomotif, saya suka mobil. Saya menyukai mobil sport juga. Saya mengerti komponen-komponen mobil, tipe-tipe mobil, merek mobil. Saya tertarik banget dengan mobil dan saya udah membuat banyak website untuk menjual mobil, untuk dealer, untuk sales. Di sini saya tahu klien saya adalah klien yang tipe owner, manajer, direktur, atau pemilik perusahaan. Saya ingin mencari klien saya yang adalah pemilik dealer mobil, pemilik showroom, atau sales. Maka di mana saya mencari mereka? Saya mencari mereka di grup-grup dealer mobil, grup-grup sales mobil, grup-grup sales, grup-grup yang orang yang dealer, otomotif, entah itu mobil atau motor, saya bisa masuk ke situ. Saya mencari mereka di situ. Kemudian saya akan berikan penawaran di sana, di grup-grup tersebut. Nah, untuk poin nomor 5, di mana Anda menemukan mereka, Anda bisa listing Facebook group. Misalnya, Anda punya linknya facebook.com/groups/otomotif Indonesia. Misalnya ini nama grup ya, salah satu grup linknya. Kalian copy di sini, kalian bikin lagi yang kedua, kalian kumpulin banyak Facebook group ataupun yang lain-lainnya. Linknya kalian kumpulin di sini, Instagramnya kalian kumpulin, websitenya kalian kumpulin, YouTube-nya kalian kumpulin, email atau WhatsApp-nya kalian kumpulin juga di sini. Nanti ini kalian akan kirimkan penawaran ke list yang udah kalian bangun di sini, tempat-tempat mereka berkumpul itu. Instagram juga kalian kalau misalnya kalian melihat suatu dealer gede,
dealer gede, tapi websitenya masih jelek. Kalian mau tawarin jasa website, kalian hubungi Instagramnya, kalian DM aja. Kalian tawarkan jasa penawarannya. Kalau di Facebook Group, kalian join komunitasnya, kalian bantu saling sharing value, menjawab pertanyaan yang ada di grup tersebut, dan kalian share. Kalau kalian bisa bantu membuatkan website atau freelance apa yang bisa kalian bantu untuk pemilik dari dealer tersebut. Itu kalau kasusnya otomotif. Kalau dream client kalian adalah pemilik dealer, pemilik showroom mobil. Kemudian cara promosi secara etis. Aturan nomor 1, jangan pernah spam. Kita seneng nih spam satu penawaran dengan kalimat yang sama udah ada, kita copy aja, spam ke semua grup yang kita punya. Nggak ada yang salah sama itu. Dapat klien bisa dapat, bisa banyak juga. Projectnya bisa mahal, bisa banyak mahal juga. Tapi itu akan merusak reputasi kalian juga, sayangnya seperti itu. Kemudian kedua, positif. Kalian bisa cerita, misalnya ke dealer otomotif, wah hari ini saya ngeliat suatu mobil yang keren banget, mereknya ini, warnanya ini. Kalian membantu untuk dream client kalian itu mendapatkan atensi atau kita mendapatkan perhatian mereka. Mereka akan membaca karena mereka related, mereka suka juga mobil. Mereka suka mobil merek ini, mereka suka mobil dengan warna ini. Kita pancing untuk membaca postingan Anda, postingan value Anda. Setelah itu Anda bisa menunjukkan project atau karya Anda yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh target pasar kamu itu, dream client itu. Dan jadilah penolong, bantu mereka untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Terutama kalau di grup Facebook, kalau ada pertanyaan tentang mobil, tentang apa, kalian bisa bantu. Kalau ada apalagi pertanyaan yang menyinggung tentang project yang bisa kalian kerjakan, itu kalian bantu sebisa mungkin. Berikan secara detail, berikan bantuan sebanyak mungkin. Kalau kalian ada testimoni dari klien-klien lain yang serupa dengan misalnya dari dealer pemilik mobil, pemilik dealer lain, kalian kasih testimoninya juga di situ. Selama testimoninya itu otentik dan nggak perlu tampilin semua, potongan aja, tampilin. Nah, nomor 6, terakhir dari cara promosi adalah kita jangan jualan. Jangan selalu muluk-muluk kita, postingan kita ke grup adalah untuk jualan, untuk menjual jasa kita. Kalau mau dapat klien itu jangan jualan. Prinsip ini gue tahu banyak yang nggak setuju. Saya tahu banyak. Saya juga udah pernah di situ. Akan lebih gampang buat saya kalau update status saya jualan. Saya tawarin apa yang saya bisa sebanyak mungkin. Saya tulis detailnya, saya tulis skill saya sebanyak mungkin, harganya saya tulis. Tapi lambat laun hal tersebut malah merusak reputasi saya. Jarang klien yang berani mahal untuk jasa saya kalau saya pakai teknik seperti ini, kalau saya selalu jualan. Sebaliknya, saat saya nggak jualan nih, saya bagiin value-value, saya bantu orang sebanyak mungkin, bantu calon klien saya. Bagaimana saya juga bagikan cerita bagaimana saya membantu klien yang serupa dengan klien idaman saya. Justru orang-orang itu akan datang pada saya dan bertanya untuk menggunakan jasa saya. Dan hebatnya lagi, mereka justru malah yang datang itu yang berani membayar lebih mahal. So, teman-teman, dicoba aja teknik jangan jualan ini. Kalau kalian misalnya posting promosi, 10 kali kalian memposting, 9 kali kalian lakukan untuk membagikan value, membantu orang lain, membagikan pengetahuan kalian, membagikan cara-cara kalian bantu klien yang lain. Kemudian 1 kali boleh kalian posting untuk jualan. Gak terasa teman-teman udah sampai poin nomor 7. Rahasia terakhir adalah fokus. Fokus. Saya ingin kamu fokus untuk cari satu klien idaman aja. Satu. Banyak nih. Saya juga pernah ngerasain seperti ini. Pengennya cari klien yang banyak. Klien satu belum selesai ngerjain project, saya udah mau cari yang lain. Yang satu baru mau deal, saya udah cari yang nomor 3. Ini rahasianya teman-teman. Dibanding kamu cari 10 klien yang berani bayar harga rendah, misalnya 100.000 untuk project freelance kamu, mending kamu cari satu klien idaman yang sanggup bayar 1 juta atau lebih. Cari satu tentu saja lebih gampang daripada cari 10, bener nggak? Cari satu yang berani bayar lebih mahal akan lebih gampang kalau kalian pakai 7 teknik yang saya bagikan di one pager ini, di Smart Hustler Secret ini.
kamu pasti seneng ngerjain projectnya, bisa dapet penghasilan yang kurang lebih sama, projectnya nggak bikin pusing karena cuma satu, kliennya cuma satu, yang minta cuma satu, biarpun dia minta revisi, yang minta cuma satu, bukan 10 dibanding 10 klien minta revisi bersamaan. Wah, pusing, mabok. Nah, teman-teman, efek jangka panjangnya kalau satu klien yang berani bayar mahal ini kalian pertahankan, suatu saat kalian bisa dapat repeat order atau di upsell dengan harga yang lebih tinggi, dan kalian dapat project yang dengan harga yang minimal sesuai dengan harga awal yang pernah kalian dapatkan dari satu klien ini. Satu klien idaman. Jadi fokus kalian 1 minggu ke depan, 7 hari ke depan adalah mencari satu klien idaman dengan teknik-teknik yang udah saya bagikan di one pager ini. Oke teman-teman, itulah teknik-teknik yang pernah saya lakukan. Kebodohan yang saya pernah lakukan jangan kalian ulangi. Dan kalian bisa praktekkan teknik ini, 7 teknik ini, langsung, dan semoga kalian segera mendapatkan klien idaman kalian. Dan misi saya tercapai, yaitu membantu kalian mendapatkan klien idaman dan memaksimalkan income atau penghasilan Anda sebagai freelancer. So, terakhir join di Smart Hustler Secret, komunitas di Facebook ini. Di sini saya punya misi untuk bantu freelancer mendapatkan klien idaman, proyek yang mahal, dan tentu saja lebih happy. Di sini ada beberapa free resource kalian bisa gunakan. Ini pertanyaan tanda tanya adalah apa yang akan saya bagikan minggu depan. Stay tune di channelnya dan di Facebook grupnya. Ini poin starting kalau kalian baru mau belajar freelancer ataupun yang mau meningkatkan karir freelancernya. Ini ada 10 rahasianya saya bagikan. Silahkan dipakai aja, ini gratis juga. Kalau kalian udah mau dapat klien, udah ada yang hubungi, pakai project planner. Bikin freelance kalian punya harga value lebih tinggi tentu saja. Terakhir, karena ini workbook, kalian bisa save. Ini kalian bisa save ke account kalian. Misalnya seperti ini, saya punya email seperti ini, saya save. Nanti di email saya akan dapat notifikasi kalau saya udah menyimpan workbook ini. Jadi kalau saya nanti akses workbook yang sama dengan user saya, email tadi, value-value kontennya ini akan selalu ada terus. Ya, jadi kita nggak perlu ngisi ulang. Dan kalau kapan-kapan mau nyari klien lagi, kalian bisa balik lagi ke sini untuk ingat siapa diri saya, apa yang bisa saya lakukan, siapa klien idaman saya, bagaimana saya bisa membantu mereka. Dan next time kalian juga bisa update ini, ganti kalau misalnya ada perubahan. Ya, nah, itu akan tersave juga. Yap. Terakhir, mau jadi freelancer pro, ayo gabung komunitas eksklusifnya, klik di sini, gabung sekarang ke Facebook group. Oke, teman-teman. Seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih sudah mengikuti mini course dari Catch Your Dream Clients yang dipersembahkan oleh Smart Hustler. Bersama host Anda, saya Ervander Halim. Saya akan bantu para freelancer untuk mendapatkan klien idaman dan juga maksimalkan income mereka. Thank you teman-teman, join komunitasnya. Linknya ada di bawah, saya sertain juga. Sampai jumpa di course-course berikutnya yang saya akan bagikan setiap minggunya. Jangan lupa. Terima kasih. See you. Salam hustler.